Sekarang yang dekat. Halo, dengar suara saya? Ngapunten Bapak, ada 3 teman yang terlambat Pak, karena yang dari Mojokerto masih ada workshop Bapak. Ya, nanti saya tadi kan bilang nyusul. Setelah ini selesai nyusul, nggak boleh besok. Iya Besok Bapak. sudah ganti PPL kan? PPL. Kita mulai ya. Iya. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ba'du. Baik, sebelum kita lanjutkan pertemuan pada siang hari ini untuk di komprehensif, mari kita buka dengan baca Ummul Quran. Mudah-mudahan senantiasa berikan kita kelancaran, kemudahan, kita beri yang empat untuk kita semua. Alhamdulillah sholika al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbil kulli wa walidayya wa lil mu'minina amin. Baik, seperti biasanya kita punya alat fitrah, monggo dipimpin Bu Fitrah. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa nanti masing-masing dari Bapak Ibu untuk pelaksanaannya, pertama Bapak Ibu akan kami minta untuk menjelaskan sekilas tentang pengembangan modul ajar yang sudah Ibu lakukan. Kemudian yang setelah itu selesai kurang lebih 5 menit. Kemudian dari Bapak dosen sama kami mungkin ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Lantas yang ketiga adalah membaca Al-Quran Bapak Ibu. Nah, itu 3 bagian yang akan kita lakukan pada masing-masing Bapak Ibu. Untuk urutannya kita pakai urutan nomor absen saja seperti kemarin-kemarin. Di bagian yang ketiga, di hari ketiga, di terakhir, berarti yang pertama adalah Ibu Ratik. Ya. Monggo, Ibu Ratik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih Ibu Fitrotin dan juga Pak Wahab atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin menyampaikan modul ajar yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Modul ajar PAI dan Budi Pekerti. Nama penyusun saya Rati Wahyuni Tias dari SMP Alizah Batu. Materi yang akan saya ajarkan di modul ajar ini adalah ya, materi yang akan saya sampaikan di modul ajar ini adalah tentang menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Sarana dan prasarana: mushaf Al-Quran, papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya, LCD, speaker, kemudian notebook, dan juga kelas yang kondusif. Target peserta didik adalah peserta didik reguler berjumlah 29 peserta didik, karena nanti kelas yang saya ampu kebetulan di kelas 7B yang berjumlah 29 anak. Model pembelajaran tatap muka, metode pembelajaran yang digunakan adalah everyone is teacher here. Kompetensi inti. Tujuan pembelajaran: melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan benar.
kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. 1. Memahami pengertian perintah sholat dan zikir beserta kandungannya. Kemudian yang ketiga, pemahaman bermakna. Peserta didik dapat menghubungkan materi hakikat sholat dan zikir dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dan juga surat Al-Ahzab ayat 21. Peserta didik dapat memahami kewajiban sholat dan 1. Apa yang kamu ketahui tentang sholat dan zikir. 2. Mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu rasakan setelah kamu melaksanakan sholat dan zikir. Kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran ini, guru mempersiapkan media atau alat peraga atau bahan atau dengan salam dan doa. Peserta didik membaca ayat atau surat pilihan karena biasanya di sekolah kami setiap pagi sebelum memulai pelajaran diawali dengan membaca doa serta surat-surat pilihan. Kemudian guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran, posisi tempat duduk, dan juga kerapian pakaian peserta didik. Kemudian selanjutnya peserta didik diberi motivasi dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan, materi, aktivitas pembelajaran, dan teknik penilaian. Kemudian masuk ke dalam kegiatan intim. Yang pertama adalah peserta didik mengamati infografis. Infografis bab 3 menyajikan garis besar materi tentang hakikat sholat dan zikir, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindarkan perilaku tercela, hikmah melaksanakan sholat dan berzikir, dan mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Kemudian yang kedua, guru memberikan penjelasan tambahan apabila ada peserta didik yang belum memahami tentang infografis yang sudah ditunjukkan. Kemudian yang ketiga, peserta didik membaca pantun pemantik pada bab ketiga. Pantun pemantik berisi pantun yang mendukung pemahaman bermakna pada topik yang akan dibahas, yaitu tentang keutamaan sholat dan zikir. Kemudian yang keempat, setelah membaca pantun pemantik, peserta didik diminta menuliskan pesan dari pantun tersebut. Kemudian selanjutnya, kertas atau kartu dibagikan kepada peserta didik dan meminta kepada peserta didik untuk menuliskan pertanyaan tentang perilaku ketakwaan dan menghindari keburukan dan menjalankan sholat dengan istiqomah. Kemudian yang keenam, peserta didik mengumpulkan kertas tersebut secara acak, kemudian dibagikan kembali kertas tersebut, dan guru memastikan kertas pertanyaan tersebut tidak dibagikan kepada peserta didik yang sama, serta meminta untuk membacakan sekaligus menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, guru meminta peserta didik untuk membacakan dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedelapan, setelah jawaban diberikan, meminta kembali kepada peserta didik lainnya untuk melengkapi jawaban tersebut jika jawaban tersebut masih belum lengkap. Kemudian yang ke-9 adalah guru tetap menjadi narasumber dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya kegiatan penutup itu ada guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu pembelajaran. Yang kedua, tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa. Kemudian yang kelima, guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan hamdalah serta doa kafaratul majlis dan pengakuan terhadap kekurangan dengan menyebutkan wallahu a'lam bishawab. Kemudian di modul ini saya sudah mencantumkan terkait dengan LKPD serta asesmen. Ada juga asesmen terdiri dari asesmen diagnostik yang dirancang dengan perintah mari kita introspeksi. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif. Kemudian penilaian sikap diambil dari keterampilan dalam menjawab soal.
Kenapa saya menggunakan metode strategi everyone is teacher here? Karena sekolah kami kebetulan adalah sekolah boarding, Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin pembelajaran harus student center. Jika tidak student center, maka peserta didik banyak yang ngantuk, kemudian banyak yang bercanda, ngobrol, karena kebetulan saya mengajar di boarding yang kebetulan muridnya adalah perempuan, sehingga ketika di kelas pasti suka ngobrol, suka berbicara dengan teman yang lainnya. Makanya kami mengambil student center, salah satunya dengan everyone is teacher here. Nah, sehingga ketika menggunakan strategi ini dapat melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, kemudian yang paling penting itu adalah menumbuhkan rasa percaya diri dari peserta didik, kemudian dapat meningkatkan keterampilan dalam berbicara. Karena apalagi di kelas 7 nggih Ibu Bapak Wahab dan juga Ibu Fitroh, kalau di kelas 7 di kami ini masih memiliki rasa minder yang luar biasa, tingkat kepercayaan dirinya kurang, sehingga sebisa mungkin pembelajaran harus student center, melatih anak-anak dalam berbicara, dan ini sangat mendukung anak-anak nanti di ujian akhir di kelas 9, melatih dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, sehingga nanti anak-anak bisa menyiapkan diri untuk public speaking dan lain sebagainya sebagai syarat kelulusan di sekolah kami. Mungkin itu Bapak Wahab dan juga Ibu Fitroh, kurang lebihnya. Masih mati Bu Fitrah mic-nya. Pangapunten, terima kasih Bu Ratik. Ngapunten. Untuk selanjutnya, katuran Bapak Wahab untuk menyampaikan. Oke, satu aja Bu Rati ya, Rati. Nggih, Pak Wahab. Rati. Pakai K, Pak. Everyone is teacher itu bagian dari metode apa teknik? Teknik, Pak. Teknik ya. Iya. Rumahnya apa, Bu Rati? Gimana, Pak? Rumah dari teknik ini apa? Metode apa? Strategi apa? Strateginya sebenarnya ini kan menggunakan diskusi, Pak. Bukan miliknya cooperative learning, active learning, apa inquiry? Active learning, Pak. Active learning, oke, sip. Untuk Al-Quran sebagai sarana atau sebagai sumber, Bu? Al-Quran ini sebagai sumber, Pak. Sumber ya, bukan Oke. sebagai sarana ya. Oh, nanti dicek ulang ya, sebagai Oh, oke. materi. Sebagai, Sumber belajar. saya kira itu mau tambahan, Bu Fitrah, tambah Bu di KPM-nya mungkin. Ini satu aja Pak, tadi disampaikan oleh Bu Ratik, di sana kan boarding school nggih Bu. Di sana berarti kesulitan untuk memberikan materi pembelajaran dengan penerapan TPEK nggih, pakai teknologi gitu. Tapi walau bagaimanapun kan tetap anak-anak yang ada di boarding school seperti itu tetap harus dibekali. Bagaimana Ibu menyiasati kekurangan yang ada di sana? Oke. Atau mungkin bahkan ada fasilitas lebih kok saya bilang kekurangan. Oh, Pripun Ibu ini untuk Bu Fitra ngapunten. Kalau di pondok kami, anak-anak memang diizinkan untuk membawa laptop karena memang ujiannya kan berbasis LMS, sehingga setiap anak diwajibkan untuk membawa laptop. Jadi kalau masalah alat belajar seperti laptop, insya Allah sudah kami sediakan. Nah, kalau diskusi biasanya pembelajaran di kami itu kan anak-anak diskusi, kemudian menulis hasil diskusi biasanya dalam bentuk Canva ataupun PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kedua, nah di PPL kedua ini Ibu, kan saya
Yang kedua ini adalah pembuatan produk tentang quote keutamaan sholat dan zikir bagi kehidupan. Nah, quote tersebut akan ditulis di laptopnya masing-masing. Setiap kelompok disediakan satu laptop, kemudian ditulis di laptop, kemudian diaplikasikan di Canva, Ibu. Itu untuk yang PPL kedua. Kalau untuk PPL pertama tanpa menggunakan laptop. Apa mungkin saya harus menggunakan laptop, Ibu, untuk PPL pertama? Walaupun tidak seluruhnya, tetapi dalam prosesnya jangan sampai anak-anak ini sama sekali tidak dikenalkan dengan teknologi seperti ini, karena eranya sekarang kan era seperti ini, gitu Ibu. Saya kira dengan penjelasan Ibu sudah cukup. Terima kasih. Untuk tahap ketiga Ibu, Ibu ada juz amma di depannya. Oh, Al-Quran. Al-Quran. Suratnya Pak Wahab atau pripun? Monggo. Surat surat An-Nazi'at Ibu. An-Nazi'at. Nggih. Dimulai membaca, Ibu. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah, qulubu yauma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, aidza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fadahum bisahirah. Sadaqallahul azim. Sudah cukup, Bu Ratih. Bu Fitrah. Terima kasih banyak Cukup, Bu. Pak Wahab dan Bu Fitrah. Untuk selanjutnya yang kedua, monggo Ibu Wiwin, kami silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Wahab dan Ibu Fitrah, nama saya Wiwin Tria Nur Januarti, mengajar di SDN Pendem 1 Kota Batu. Pada tugas RPP 1 dan RPP 2 kemarin, saya mengambil fase A, yakni di kelas 2, karena memang biasa saya mengajar di kelas bawah. Materi yang pertama yakni asyiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua senangnya berakhlak terpuji. Dalam pembuatan RPP, tujuan pembelajarannya yang pertama yakni setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada RPP yang kedua, tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat meyakini bahwa hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur sebagai cerminan dari iman. Dalam pembuatan RPP dan modul ajar keduanya, saya memilih metode pembelajaran CTL atau Contextual Teaching dan Learning. Kenapa? Karena pada pembelajaran PAI di kelas rendah, pada fase A yakni kelas 2, dibutuhkan kontekstualisasi materi kepada kehidupan anak-anak. Seperti pada materi kisah Nabi Nuh, jika kisah Nabi Nuh biasa sudah anak-anak itu memahami mungkin dari buku cerita atau dari video-video yang ada.
Tapi dari kisah Nabi Nuh, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan anak-anak? Maka melalui metode CTL, anak-anak bisa mencontoh sikap sabar dan juga sikap kerja keras dari kisah Nabi Nuh. Yang kedua juga seperti itu, pada materi hidup bersih, hidup teratur, dan hidup rapi, anak-anak juga diharapkan bisa membawa materi itu ke dalam kehidupan sehari-harinya. Maka cara untuk menerapkan metode CTL kepada anak-anak yakni melalui pertanyaan. Yang pertama melalui pertanyaan pemantik, yakni menghadirkan materi itu ke kehidupan sehari-hari anak. Contohnya, apakah kalian biasa bersikap sabar? Apa contoh sabar yang biasa kalian lakukan? Seperti itu. Apakah kalian terbiasa untuk menyapu di rumah? Seperti itu. Nah, setelah itu langkah pembelajaran yang selanjutnya yakni guru menampilkan video. Yang pertama video tentang materi pembelajaran, lalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Dalam kegiatan penutup, anak-anak juga kembali dipanggil kembali memorinya setelah melihat materi tadi. Berarti setelah mempelajari materi itu, apa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, seperti itu. Mungkin alasan saya memilih contextual teaching dan learning adalah seperti itu karena anak-anak yang masih kelas 2, yang masih kecil itu biasanya sulit untuk memproses materi-materi yang abstrak. Jadi bagaimana materi yang sekiranya itu sulit bisa dikaitkan dengan kehidupan terdekat dari anak-anak sehari-hari. Mungkin seperti itu Bapak dan Bu Fitro, matur nuwun. Terima kasih Ibu Wiwin. Ini luar biasa unik ya Bu ya. Ketemu dengan anak kecil-kecil malah lebih sulit sepertinya. Sekilas seperti itu, monggo Katuran Pak Wahab untuk. Terima kasih Bu Fitro. Terkait dengan metode yang digunakan itu merupakan CTL. CTL itu kan punya banyak apa itu teknik. Saya kira yang diambil apa teknik apa Bu Wiwin? Tekniknya adalah konstruktivistik, Pak. Jadi bagaimana membangun pengetahuan siswa itu dari guru mencoba memberikan istilahnya perangsang seperti kata-kata jika Nabi Nuh hidupnya 950 tahun tapi hanya 80 orang pengikutnya, berarti kira-kira Nabi Nuh bersikap apa? Beliau lalu guru menjelaskan bahwa Nabi Nuh mempunyai sikap sabar. Kira-kira kalau kalian bersikap sabar itu seperti apa? Jadi anak-anak dibangun melalui konstruktivistik untuk menciptakan pengetahuannya, Pak. Oke, coba jelaskan Bu Wiwin bagaimana Bu Wiwin merumuskan TP dari APP ini satu. Enggak punten Pak, merumuskan apa Pak? TP-nya, TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bu Wiwin. Ini ada 2 RPP ya, tapi yang muncul di LMS cuma 1 RPP. Oke Pak. Ya. Untuk TP-nya menunjukkan sikap sabar dan kerja keras sebagaimana meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sikap sabar dan kerja keras Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Itu di mana Bu yang sama baca itu Bu? Di LMS cuma muncul satu TP di sini. Di RPP 1, RPP 2-nya di mana? Belum diunggah. Ngapunten Pak, yang kami baca Nabi Nuh di RPP 2 Pak, yang RPP 1 ngapunten Pak. Saya sambil membuka Bapak. Ngapunten. Ini RPP 1 ya seharusnya ya. Untuk hari ini. Dua-duanya. Oke, nggak apa. Oke, silakan Bu Fitrah, dilanjut Bu Fitrah.
Saya lanjutkan, nggih, Bu Wiwin. Nggih. Untuk pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, teknik asesmennya yang diterapkan seperti apa, Bu? Formatif dan sumatif, Bu. Untuk formatif yakni ketika siswa mengerjakan tugas, yang pertama tugas berkelompok mengenai tentang tanggapan atau kesimpulan dari video yang telah ditampilkan. Untuk tes sumatif berupa pilihan ganda, Bu. Saya kira cukup, Ibu Wiwin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu coba dibuka surat Al-Infitor, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sadaqallahul azim. Dilanjut, nggih, Pak. Maka lanjut. Oke. Berikutnya yang ketiga, Ibu Imro'atul. Monggo, Ibu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Imro'atul. Di sini saya menggunakan modul ajar untuk kelas 9 dengan judul materi yang saya pilih adalah iman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir, menjelaskan dan memahami hisab. Kemudian siswa dituntut untuk menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisab, serta bisa menemukan hikmah mengimani kepada Pancasila yang diharapkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil 5 pekan pembelajaran pada materi tersebut. Yang pertama, pekan pertama, itu pertemuan pertama, itu menggunakan metode tutor sebaya. Nah, dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Qari'ah sesuai dengan kaidah tajwid, baca Quran Surat Al-Ghazalah ayat 1-7, membaca Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kemudian pada pekan kedua, yakni pertemuan kedua, menggunakan metode the power of two. Nah, melalui teknik pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menghafalkan Quran Surat Al-Qari'ah sesuai dengan kaidah tajwid dengan lancar, kemudian menghafalkan Quran Surat Al-Zalzalah, dan juga Quran Surat Al-Hajj sesuai dengan kaidah tajwid dengan lancar. Sedangkan pada pekan ketiga atau pertemuan 3 menggunakan metode pembelajaran discovery learning.
Nah, melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan juga contoh-contoh iman kepada hari akhir dengan benar, kemudian menjelaskan dan memahami konsep kematian, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan juga hari hisab, serta mampu menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, alam kubur, hari kebangkitan, dan juga padang mahsyar, serta hari hisab. Kemudian pada pekan keempat, di sini pertemuan keempat itu kami menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, melalui pembelajaran ini, peserta didik merancang peta konsep perjalanan kehidupan manusia mulai dari dilahirkan hingga kematian. Kemudian membuat proyek perencanaan tentang program pelestarian alam atau perawatan lingkungan di sekitar. Hal ini terkait dengan materi iman kepada hari akhir, yakni kiamat Sugro. Kemudian pekan kelima, yakni pertemuan kelima, model pembelajaran yang digunakan adalah berbasis produk. Nah, di sini peserta didik pembelajaran yang mereka hasilkan, yakni sebuah produk berupa kita minta untuk membuat video kultum terkait dengan materi iman kepada hari akhir. Selanjutnya penilaian. Di sini pertama penilaian yang digunakan adalah penilaian diri atau sikap, yang mana penilaian ini juga sudah terlampir pada modul ajar. Kemudian yang kedua, uji kompetensi yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan juga 5 soal esai. Kemudian penilaian membaca surat terkait, yakni surat Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, dan juga Al-Hajj. Kemudian penilaian menghafalkan surat terkait dengan materi iman kepada hari akhir, yakni surat Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, dan juga Al-Hajj. Kemudian penilaian membuat peta konsep, kemudian membuat proyek perencanaan tentang program pelestarian alam atau perawatan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, penilaian membuat video kultum, materi iman kepada hari akhir, kematian, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan hari hisab, serta menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, alam kubur, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan juga hari hisab. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Fitro dan juga Bapak Wahab. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Imro'atul. Untuk selanjutnya, monggo katuran Pak Wahab untuk menyampaikan. Oke, Ibu Meratun terkait dengan ATP. ATP jenengan kan di sini hanya mencantumkan CP. Di mana untuk TP-nya, Bu? Untuk tujuan pembelajaran, ya Pak. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu membaca dalil terkait dengan iman kepada hari akhir, yakni surat Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, dan Al-Hajj. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan Itu ada di ATP-nya, ada di modulnya. di modulnya hanya saya jabarkan berupa tujuan kegiatan pembelajaran saja, Pak. Ya. Mohon ya, diperbaiki dilengkapi ya nanti ya. Oke, baik, Pak. ATP itu hanya alur pembahasan dari CP bukan dari TP kan? Oke. Yang perlu dikenal adalah TP-nya. Kalau ATP kan semacam silabus itu. Oke, kenapa Bu Fitro Imro'atul menggunakan berbagai teknik pembelajaran? Ada ada tutor sebaya, ada the power of two, discovery learning. Kenapa? Baik, Pak. Jadi saya menggunakan berbagai metode pembelajaran karena mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya
menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik terkait dengan materi. Jadi di sini materinya, metodenya saya sesuaikan dengan materi, tujuan pembelajaran, dan juga karakter peserta didik. Karena di sekolah itu kami berbagai macam karakter siswa, khususnya dalam membaca Al-Quran. Di sini saya menggunakan membaca Al-Quran siswa kami itu berbeda-beda. Ada yang sudah lancar atau mahir, ada yang belum. Dari sini kami harapkan mereka bisa saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. The Power of Two itu milik siapa, Bu? Untuk metode apa itu, Bu? Strategi apa yang masuk di situ? Ngapunten Pak, suaranya The Power of Two, kurang. active learning atau cooperative learning? Kalau The Power of Two ini lebih mengacu kepada active learning. Jadi di sini artinya menggabungkan kekuatan dua orang atau yang berisi dua kelompok yang masing-masing terdiri dari dua orang itu tadi. Kegiatan ini dilakukan agar memunculkan sinergi, yaitu dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, lanjut Bu Fitra. Oke, satu saja Ibu Imro'atul. Untuk di modul ajar Ibu tadi disebutkan ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, Ibu. Di bagian mana Ibu atau bagaimana caranya Ibu mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang disebutkan di modul ajar? Baik, Bu. Di sini saya melampirkan profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ini kami munculkan di modul itu terkait dengan materi ini adalah diharapkan setelah mereka beriman kepada hari akhir, maka akan membentuk sikap mawas diri dan akan lebih berhati-hati sehingga dapat melahirkan akhlak yang mulia. Kemudian gotong royong. Nah, di sini dari berbagai macam metode yang saya terapkan, di sini anak-anak diharapkan mampu bergotong royong, terutama dalam metode The Power of Two dan juga Discovery Learning tadi. Kemudian sikap mandiri, nah bernalar kritis, itu nanti penerapannya adalah ketika mereka diminta untuk menyimak video yang saya share, kemudian diminta untuk menuliskan hikmah atau isi dari video tersebut. Kemudian kreatif. Nah, di sini anak-anak saya minta untuk membuat video kultum. Jadi setelah mereka memahami materi yang sudah disampaikan, itu diminta untuk membuat materi kultum, yakni berupa proyek, kemudian berupa produk juga, yakni peta konsep. Nah, itu harapannya agar anak-anak mengembangkan sikap kreatif. Yang Ibu untuk Al-Qur'annya Ibu buka surat Al-Mutaffifin, Ibu. Al-Mutaffifin. Baik, Bu. Bentar ya, Bu, maaf. Yang sudah Ibu temukan apa itu? Masih ini, Bu. Masih loading pakai Al-Quran Oh, dikit. ngaten. Nggih, ngapunten. Ya, mboten napa-napa. Nggih. Al-Mutaffifin. Baik, Bu, saya mulai nggih. Ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat
wa idal kawakibun tasarat, wa idal biharu fujirat, wa idal kuburu bu'sirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamu sadaqallahul Bentar, Fitrah, azim. ada komentar dari Ibu untuk Bu Imraatul. Mohon diperhatikan ada beberapa bunyi hurufnya yang kurang itu tidak sampai pada masuk di sifatnya. Karena bunyi itu punya dua hal, yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah sifat. Untuk bisa fasih, dikatakan fasih, benar dan baik itu adalah harus memenuhi dua syarat, yaitu antara makhraj dan sifat. Ya, maka tolong nanti Bu Fitra akan sebagai role model di sekolahannya, guru agama di SMP, kalau bisa nanti diperhatikan untuk bacaan beberapa huruf yang belum pas, artinya sudah makhraj tapi belum keluar sifatnya. Khalaqa bisnya. Sin itu tidak ada bis, tapi ada di situ ada desisnya. Ada sifat tasfiknya masih ada di situ juga ada. Ya, mau diperhatikan Bu ya, Bu Imraatul ya. Oke. Baik, Pak. Bu Fitra. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya setelah Ibu Imraatul, Ibu Firda. Monggo Bu Firda. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu Fitra dan Bapak Abdul Wahab. Saya Firda Sulfiana. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Batu. Oke. Pada pembelajaran ini saya mengangkat tema tentang meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, khususnya pada materi Asmaul Husna. Pada tujuan pembelajaran yang ada di modul 1, peserta didik dapat memahami sifat dan makna Asmaul Husna, kemudian peserta didik juga dapat mendeskripsikan contoh-contohnya, dan yang ada di modul 2, peserta didik membuat poster yang berhubungan dengan sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kemudian pada pembelajaran ini saya lebih menekankan kepada penggunaan pembelajaran e-learning atau electronic learning, yaitu yang diorganisasikan dengan LMS di sekolah kami yang bernama LMS Nesabah Apel, yaitu kepanjangan dari LMS Nesabah Sistem Aplikasi Learning, seperti itu. Kemudian model pembelajarannya saya buat blended learning, jadi anak-anak bisa mengerjakan dimanapun dan kapanpun, jadi bisa di rumah atau bisa di sekolah, seperti itu, karena nantinya juga ada bahan refleksi. Kemudian mengapa saya mengangkat LMS ini dalam pembelajaran ini, karena yang pertama kami menganggap bahwa ini cocok bagi peserta didik zaman sekarang yang merupakan Gen Alpha, karena mereka sangat dekat dengan gawai, dengan gadget, dengan handphone yang setiap harinya, setiap detiknya selalu ada bersama mereka. Jadi kami berharap dengan adanya LMS ini bisa dikerjakan di handphone mereka, itu bisa menunjang aktivitas pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan prestasi atau pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ini juga kami anggap sebagai salah satu dari paperless atau meminimalisir meminimalisir kertas, jadi seperti itu. Kemudian yang di modul kedua ini saya mengangkat dalam prakteknya anak-anak untuk membuat poster. Poster ini anak-anak bisa memilih
membuat dalam aplikasi Canva atau mereka membuatnya secara manual. Ngoten. Kemudian nanti dikumpulkan di LMS sesuai dengan akun mereka masing-masing. Ngoten, matur nuwun. Sampun Bu Firda. Terima Apa? kasih Bu Firda. Untuk selanjutnya Bapak Wahab Katuran. Oke. Bu Firda, Nggih, Bapak. ini zamannya tatap muka, kenapa masih menggunakan LMS? Nggih. Karena di sekolah kami itu ada LMS, Bapak. Jadi kami memaksimalkan pemanfaatan itu walaupun dari segi pelaksanaannya untuk sekarang menurun, nggih, Bapak. Kalau dulu masa COVID itu diwajibkan, tapi untuk sekarang disunnah muakkadkan, ngoten, Pak. Tapi kita tetap untuk mengangkat apa namanya tadi biar anak-anak e-learning-nya itu juga jalan. Jadi kita tetap pakai LMS, ngoten, Bapak. Kalau saya mengharamkan untuk menggunakan LMS, Bu. Pripun, Pak? Kalau saya mengharamkan, Bu. Oh, ngoten. Kenapa? Pripun, Karena ini Bapak? surat tema, Bu. Kan hanya beberapa apa itu berapa SKS, berapa jam kan, hanya 2 jam ya Nggih, 2 jam, seminggu. nggih, Bapak. 2 jam. Maka di sini agama itu kan Nggih. salah satu keteladanan, bukan hanya cerita Nggih. lewat sebuah materi. Kalau hanya cerita itu Nggih. bisa, Bu, itu, Bu. Kalau keteladanan itu yang harus kita tampilkan dalam diri seorang guru untuk memberikan bagaimana kita mendalami, memahami agama dan mempraktekkan agama itu. Maka untuk penggunaan gawai maksudnya itu adalah baik, tapi hanya Tetap 2 diimbangi. jam aja lebih baik menggunakan tatap muka saja, itu langkah baiknya. Nggih, Bapak. Karena di situ di dalamnya juga kan terorganisir, bisa ada videonya, kemudian ada games-nya. Nggih, ngoten, Bapak. Nggih. Tapi satu yang nggak bisa dilakukan adalah bagaimana itu akhlak, sikap, Nggih. perilaku kita yang dicontoh oleh siswa itu yang nggak ada di Nggih. Google. Nggih, Bapak. Itu bisa Nggih. cerita, itu bisa Nggih, semua. leres. Tapi adalah bagaimana apa itu interaksi batiniah kita dengan siswa itu yang tidak ada, yang dimiliki oleh seorang Google. Nggih, nggih, Bapak. Mbak Google-nya nggak bisa Nggih. Tidak tergantikan, nggih, Pak. Nggih. tergantikan itu. Nggih, nggih. Kalau hanya transfer pengetahuan, Google sudah lebih canggih daripada guru sekarang. Nggih. Kemudian yang kedua, blended learning. Ya. Apa yang dimaksud blended learning, Bu? Blended learning itu jadi anak-anak bisa mengerjakannya di dalam kelas atau di luar kelas, Bapak. Jadi kan nantinya di refleksi itu saya buat semacam kuis, ngoten. Jadi ada gamesnya berupa ular tangga. Nah, itu nanti mungkin bisa mereka kerjakan setelah pembelajaran, ngoten, Bapak. Oke, silakan Bu Fitra lanjut. Oke. Jadi pengen tahu ini Bu Firda, Pripun, ketika Ibu menerapkan atau menggunakan LMS itu Nggih. Di kelas itu peran guru seperti apa, Bu? Nggih, itu Bu sebagai apa nggih pendukung, sebagai fasilitatornya anak-anak, ngoten. Tapi di sisi lain di kelas 7 ini karena saya mengajar di kelas 7 nggih, itu masih banyak juga anak-anak yang masih belum paham tentang IT. Jadi kadang di awal-awal ini masih perlu adanya bimbingan dari anak-anak untuk masuk melalui akun password-nya seperti apa, kemudian mencari kelasnya seperti apa, itu juga butuh waktu. Berarti masih ada kesempatan anak-anak untuk bertemu dengan Ibu, kemudian materi tidak mengerti Ibu bisa jelaskan gitu. Ya memang nggak tergantikan perannya guru seperti yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi, Bu. Mungkin ini kan dulu solusi ketika kita pandemi ya, Bu ya. Kalau memang masih ingin LMS itu dipakai, bisa digunakan ketika penilaian mungkin, Bu ya. Tapi tetap untuk penyampaian materi, peranannya guru, kemudian teladan dari guru memang tetap diperlukan. Seperti itu, Bu Firda. Saya lanjut, Pak Wahab. Untuk Al-Qur'annya, Bu Firda membawa juz amma di sana, ada buka juz amma? Nggih, ada, Ibu. Coba surat Al-Insyiqaq, Ibu. Oke. Kalau waos nggih. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إن صدق الله العظيم. Dilanjut ke Pak Wahab, monggo. Matur nuwun Bapak. Terima kasih Bu Firda. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, monggo Pak Munif baru gabung. Apa perlu saya jelaskan lagi Pak urutan ininya? Jadi nanti Bapak menjelaskan dulu tentang pengembangan modul ajar yang sudah Bapak susun. Ada pertanyaan ataupun arahan, kemudian yang ketiga Bapak baca Al-Quran. Monggo silakan Pak Munif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mohon maaf Bu Fitra dan Pak Wahab dan teman-teman, saya tadi agak telat. Untuk di modul 1 ini saya mengambil tentang Asmaul Husna, yakni tentang 4 nama Allah: Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir. Di sini daripada tujuan pembelajarannya atau tujuannya adalah melalui model pembelajaran PBL ini, siswa kami harap bisa memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yakni Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan baik dan benar. Untuk KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, kami berharap peserta didik mampu menjelaskan arti Asmaul Husna. Yang kedua, kami harap peserta didik dapat menjelaskan contoh penerapan iman, yakni Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Mengapa saya mengambil model PBL? Ini tujuan utamanya adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan proses berpikirnya, belajar secara dewasa melalui pengalaman yang menjadikan peserta didik menjadi seseorang yang mandiri. Dan juga ada nanti pembelajaran kami untuk pendidikan agama ini diletakkan di akhir-akhir jam atau jam mau pulang. Makanya untuk mengantisipasi agar anak-anak tidak mengantuk dalam proses pembelajaran. Seperti Ampun Ibu. Terima kasih Pak Munif. Untuk yang berikutnya, monggo Pak Wahab. Terima kasih Bu Fitra. Pak Munif. Oke, Bapak. Iya. Ya, pendidikannya lancar. Sudah terima SK ya? Alhamdulillah Bapak, pangusten pun. Kami tadi bertiga. Ya, semangat ya. Amin, amin. Untuk mengabdi, belajarkan agama pada anak-anak. Yang pertama di sini Pak Munif menggunakan PBL untuk mengajar Asmaul Husna. Bagaimana caranya? Gimana caranya, Pak? Bisa pakai PBL, Pak? Untuk yang pertama, kami mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompok masing-masing, boleh 4-5 orang. Nanti yang kedua, menyajikan stimulus dengan berupa bahan kajian awal. Guru bisa menayangkan video materi Asmaul Husna. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya peserta didik saling berdiskusi dan mengumpulkan data tentang materi yang dikaji, yaitu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, Pak Munif, contoh dari persoalan atau masalah tentang Asmaul Husna, Pak.
contohnya? Tadi anak identifikasi, apa contohnya kira-kira? Nggih. Contohnya Yang itu. muncul. Hah? Nggih. Sekarang kan banyak itu Pak, apa anak-anak itu termakan dengan hoak gitu Pak. Itu biasanya di lingkungan kami banyak anak-anak yang seperti itu. Makanya melalui pembelajaran ini saya menekankan kepada anak-anak untuk tidak langsung percaya dengan hal tersebut melalui asma-asma Allah yang Asmaul Husna tersebut, agar mereka belajar dari nama-nama Allah itu agar tidak mudah termakan hoak atau hal-hal yang negatif dari luar. Seperti itu Bapak. Kira-kira entry point-nya masuk ke Asmaul Husna itu apa Pak? Yang sifat apa? Halo? Halo, sifat apa yang bisa dimasukkan untuk itu? Untuk hoak gitu. Di Al-Khabir Pak. Al-Khabir. Nggih. Al-Khabir, kenapa Al-Khabir? Harus apa? Al-Khabir itu kan ada Allah sebagai kalam Allah sebagai memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang yang terdahulu. Di situ ditekankan bahwa kita bisa belajar terlebih dahulu tentang hal-hal yang ada gitu Pak. Agar nanti tidak salah mengartikan tentang sesuatu atau informasi tersebut. Seperti itu Bapak. Ya. Lebih dahulu memverifikasi berita yang datang sebelum disampaikan ke orang lain. Nggih. Oke, Bapak mencantumkan 3 pertanyaan pemantik di situ. Kira-kira hubungannya dengan materi apa Pak? Itu Pak? Kayaknya semua terkait dengan motivasi belajar, Pak. Nggih, Bapak. Ada Coba yang kita kurang ini Pak. Oh, Fitra, pertanyaan pemantiknya gimana Fitra itu ya? Pemantik yang 3. Saya, Pak. Monggo, Fitra. Iya. Terima kasih untuk Pak Munif. Nggih, Ibu. Dalam menyusun modul ajar itu, mungkin bisa disebutkan Pak, apa saja komponen yang harus ada? Nggih, Ibu. Iya. Iya. Halo? Iya. Nggih. Ada tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kegiatan inti, pertanyaan pemantik, asesmen, terus ada penilaian, Ibu. Untuk penilaiannya materi yang Bapak sampaikan ke siswa ini menggunakan bentuk seperti apa, Pak? Akhlak, nggih. Nggih. Untuk sumatif sudah. Untuk sumatifnya Bapak menggunakan bentuk asesmen seperti apa? Nanti seperti ulangan harian itu, Bu. Nggih. Nggih. Saya kira cukup dari saya. Lanjut ke Pak Munif. Untuk ayatnya surat Al-Ghasyiyah, Pak Munif. Nggih. Nggih. Sekedap Ibu nggih. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu ghasyiyah wujuhun yawma idzin ghasyiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqana min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisyahiyah radiyah في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلا إبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
Fadzakir Sadaqallahul azim. Sadaqallahul alim. Pak Munib, setiap hari mengaji berapa ayat, Pak? Halo, nggih. Nggih, Bapak. Halo, Pak Nggih. Munib, setiap hari mengaji berapa ayat? Setengah juz, Bapak, insyaallah. Setengah juz, alhamdulillah. Mohon diperhatikan Pak ya, beberapa bunyinya, bunyi so, bunyi sya, so, Nggih, nggih. sya, tasla naron hamiyah. So itu namanya sopir. Ada Nggih. siulan Pak ya. Coba tadi Pak diulang Pak. Tasla Naron hamiyah. tusqa min ainin hamiyah. Ya. Ya mungkin ada ada rasa nervous yang mungkin Iya, Pak. agak gopoh tadi. agak tubuh ya. Makanya kalau satu hari setengah juz ya itu tidak hilang. Oke, apa? Nggih, Bapak. Terima kasih Pak Menit. Nggih, terima kasih Bapak. Mohon maaf nggih. Terima kasih, Pak. Nggih, Ingin Pak Fitra, terima kasih. saya lanjutkan untuk berikutnya. Monggo Pak Mahmudin. Silakan. Assalamualaikum Pak Wahab, Bu Fitra, mohon maaf tadi telat. Ngapunten. Nggih. Suara jelas, Bu? Jelas, Pak. Oh, nggih. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sampaikan ini. Suaranya Iya, ada suara masuk, suara lain bukan dari saya. Azan itu Bu. Oh iya, dan Ya azan. nggih. Cuma Atau bulailah dulu mungkin. tidak di saya, Pak. Tadi suara lain ya. Oh, suara lain masuk. Iya, yang masuk dari suara lain teman-teman mungkin. Ini enggak ada. Sudah cukup, sudah berhenti azannya. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk modul yang saya ambil ini modul 1 yaitu mengenai tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sedangkan tujuan pembelajaran di modul ini adalah melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai ilmu tajwid, khususnya bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah dengan benar. Jadi untuk kriteria keterapaan tujuan pembelajaran diantaranya peserta didik dapat membaca surat Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64 dengan benar, serta peserta didik dapat menjelaskan bacaan Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Ini untuk tujuannya. Sedangkan untuk pembelajarannya ini diawali dengan persiapan untuk pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Ini diantaranya kegiatan belajarnya yaitu persiapan. Ini diawali dengan salam, doa, dan memastikan sarana prasarana ini apakah sudah siap, memberi motivasi dan menyampaikan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana penilaiannya ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan modul pelajarannya itu tutor sebaya. Ini pertama-tama akan saya beri contoh bagaimana membaca yang benar di dalam 2 ayat itu. Kemudian saya bagi atau saya kelompokkan dari masing-masing siswa ini yang mana sudah saya ketahui siapa saja melalui asesmen awal ini, siapa aja yang bacaannya lebih bagus atau yang lebih fasih ini menjadi tutor bagi teman-temannya yang bacaannya kurang bagus, yaitu antara 4 sampai 5 siswa. Sedangkan untuk
asesmen atau penilaian ini, karena ini formatif, ini unjuk kerja. Jadi siswa saya suruh membaca dari 2 ayat itu atau 1 kalau tidak memungkinkan karena takut waktunya nggak sampai. Kemudian mengerjakan atau secara lesan menanya tentang bacaan alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah khususnya yang ada pada surat An-Nisa dan An-Nahl. Seperti itu, Pak. Cukup. Oke. Oke. Terima kasih Pak Mahmudin. Oke. Mahmudin ya. Saya ingin ini ke pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana? Bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid? Kira-kira jawabannya apa itu, Pak? Untuk Pertanyaan pemantik. Oh, pertanyaan pemantiknya sebentar. Pertanyaan pemantik yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid? Apa pentingnya membaca Al-Quran? Apakah pentingnya membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid? Ada berapa? Stop. Yang kedua itu gimana cara jawabnya, Pak? Kira-kira jawaban dari anak-anak apa gitu? Oh, ini. Ini jawabannya yang pertama, Pak, yang kamu tahu ya, Pak? Pertama dulu. Iya. Ini bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, yaitu kita membacanya sesuai panjang pendeknya, jelas mendengungnya, dan sesuai makharijul hurufnya. Oke, yang kedua. Apa pentingnya membaca Al-Quran? Apa pentingnya membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid? Ini jawabannya, kalau sesuai tajwid, ini tidak akan merubah makna dari Al-Quran itu. Kalau sesuai panjang pendeknya terutama. Oh gitu ya, panjang pendeknya terutama. Kalau yang Al-Qamariyah, yang non-Tanwin itu. Iya, termasuk itu. Yang biasanya yang tidak seberapa berubah adalah ketika bacaan apa namanya, contoh seumpama mad jaiz atau mad wajib yang panjang itu 5, kita baca 2, itu maknanya tetap. Tapi yang untuk seperti apa namanya mim sukun atau nun sukun itu nggak suara beda dengan panjang pendeknya, karena ketika harokat atau panjang pendeknya berubah akan makna berubah. Kalau nun sukun enggak ya? Nun sukun itu kalau bahasa Arab enggak, Pak. Kalau ini apa namanya Quran ini ya bisa. Ya. Karena kalau bahasa Arab itu talqon dengung, Pak. Jarang orang baca bahasa Arab itu panjang kayak gitu. Terima kasih. Bagi kita sebenarnya untuk nun dan tan itu tidak ada persoalan dengan makna. Itu hanya untuk mendapatkan keserasian bunyi dan memudahkan dalam mengucapkan. Tapi ketika mat itu yang harus ditekankan benar, kan itu berubah makna kalau panjang-panjangnya salah. Oke Pak, untuk 2 itu mohon bisa dianu nanti Pak ya, bisa diperbaiki karena itu kurang konteks terhadap kehidupan anak. Mungkin ya apakah saudara sudah membaca Al-Quran dengan tajwid atau dengan baik sesuai dengan tajwid, kaidah tajwid, itu kan lebih enak sebenarnya. Oh gitu ya, iya. Oke, yang nomor 2 tadi ya. Oke. Ya, nomor 1 Pak. Nomor 1, oke. Nomor 2 terlalu mendalam tuh Pak. Oke. Iya. Kalau mendalam nomor 2 itu. Iya. Artinya anak itu bisa terpancing dengan pertanyaan itu, gitu loh. Makanya belajar tajwid itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua terkait dengan tutor sebaya. Tutor sebaya itu sebuah teknik atau sebuah metode, Pak? Gimana kan, Pak? Ngapunten. Tutor sebaya. Nggih, itu Kak. Tutor sebaya, nggih. Itu teknik atau metode, Pak? Itu adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ya.
Metode pembelajaran. Metode pembelajaran, Pak. Heeh. Bapak sedang menggunakan ini ya? Gimana? Iya, Kang. Ya. Ini di kelas berapa, Pak? Di kelas berapa? Nggak jelas. Di kelas berapa, Kelas Pak? 7, kelas 7. Tujuh. Kelas 7, Pak. Nah, 7 itu kan mestinya akan beragam input dari berbagai tempat, Pak ya. Apakah hampir semuanya itu atau berapa bisa membaca Al-Quran, Pak, dengan baik dan benar? Pak Mahmudin. Iya. Suaranya kena, kurang. Nggih, Iya. nggih, nggih. Halo. Mungkin dibuka headsetnya Halo. lebih baik. Oh, nggih, ngaten. Nah, lebih jelas sampai headset paling intinya. Punten. Ya sudah, Pak. Nah, bagus ini kan lebih baik nambah headset. Ini gangguan. Iya. Bagaimana Bapak menilai bahwasanya anak ini sudah mampu, benar, dan baik dalam bacaan Al-Qur'annya? Ini kan baru kelas 7, baru masuk. Iya, biasanya hanya ditanya aja, Pak. Tanya Dari aja, asesmen, iya. Jus berapa? Itu kelancarannya hanya dia jujur enggak itu. Karena nggak mungkin untuk ngetes satu persatu. Ya. Maka meskipun Bapak sudah dengan menggunakan langkah-langkah sesuai, maka sebaiknya diawali dulu dengan contoh dari Bapak ya. Iya, tadi saya contohkan, iya. Yang baik, benar bacanya sesuai dengan maksud, sifat, dan tajwidnya. Oke. Ada tambahan, Bu Fitrah? Monggo. Satu aja Pak, dikit tanya ke Pak Mahmudin. Oke. Kemampuan baca Al-Quran di sekolah Bapak seperti apa Pak siswanya? Soalnya setelah pandemi biasanya anak-anak sepertinya kebanyakan nggak ngaji nggak. Iya, Pak. Bu, apunten, untuk daerah saya, Mojokerto khususnya, itu biasanya bukan karena pandemi, Bu. Ya, kayak sudah dari dulu. Apalagi ketika pembelajaran sekarang sampai sore, itu buat alasan nggak mengaji. Biasanya sudah protol dari TPQ itu kelas sekitar kelas 5, 6 sudah mulai. Dan itu pun ketika SMP, ngajinya sudah nggak teratur lagi. Seperti itu. Berarti kan nanti di sekolah juga banyak yang tidak mampu baca, gitu Pak. Iya, Untuk nggih. kemampuan bacanya, Nggih, leres. adakah kebijakan dari sekolah Pak untuk membantu mengatasi itu? Kebetulan di sini ada yang namanya Ning Ita di sekolah. Cuma saya rasa hanya suplai itu cuma tidak seberapa membantu besar gitu. Ada KDK cuma nggak seberapa. Cuma ada perkembangan cuma nggak signifikan. Maksudnya nggak besar perkembangan antara yang diharapkan dengan hasilnya. Gitu. Terima kasih informasinya Pak Munif. Untuk selanjutnya Al-Quran nggih Pak Munif. Pak Mahmudin. Maaf ya Allah. Ampun. Pak Mahmudin. Ngapunten, di Pak Mahmudin ada Quran Pak. Bawa surat bersama. Nggih, monggo Pak dibuka. Terus dibaca ngaten. Bukanya bebas, Bu. Nggih, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع صدق الله العظيم. Pak Muti Korek ini. Waduh. Pak, saya yakin kalau kita Al-Quran itu lebih baik kayaknya lebih Pak, lebih enak ketalati Pak. Pak itu adalah bagaimana anak menirukan aja itu lebih bagus sebenarnya. Iya, kalau saat kebetulan tilawati Pak, biasanya iya saya tilawati kebetulan metode TPQ-nya biasanya guru membaca, murid mendengarkan, kemudian guru membaca, murid menirukan, kemudian murid bersama-sama baca gitu. Itu kalau itu harus Pak Al-Quran. Kalau untuk mengetahui Asmaul Husna tadi kan nggak apa-apa kok PPL, PJB. Tapi kalau Al-Quran lebih baik kita lagi itu Pak, bagus itu Pak. Ya. Karena kita mendapat model ya, modelnya sudah bagus. Karena modelnya bagus modelnya kan. Rata-rata sudah bagus semua kok punya apa itu voice intonasi yang bagus. Ini kan keperluan kita untuk meningkatkan kualitas diri kita sesuai dengan teori yang kita pelajari ya. Silahkan dibuat pakai apa tadi itu tutor sebaya pakai saya sarankan kalau Al-Quran murni alangkah baiknya dengan tadi talaki itu. Oke, monggo berikutnya Bu. Manteruan Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang terakhir Ibu Laila Dwi. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Negeri 3 Kota Mojokerto, Bu. Ya, dalam RPP saya yaitu berisi tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu membaca. Sebentar, Bu. Nah, peserta didik dapat membaca, menulis dan menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Adapun KKTP-nya yaitu bentar Bu. KKTP-nya melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca dan menulis Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam dan samsiah dan komariah. Kemudian berisi tentang itu Bu, kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran. Terus kemudian berisi tentang tes sumatif dan formatif. Tes sumatif dilaksanakan ketika pembelajaran berlangsung, misalkan 1 TP untuk 1 TP, sedangkan tes sumatif untuk 1 materi, gitu Bu. Dan metode yang diambil adalah metode PBL, problem based learning. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan. Terima kasih Ibu Laila. Monggo Bapak Wahab. Oke, terima kasih Bu. Bu Laila, ini kan tujuannya kan siswa dapat membaca, menulis. Kenapa menggunakan PBL Bu? Nanti kan ada berkelompok Pak, tutor sebaya. Tutor sebaya. Iya, untuk apa itu membaca yang sudah mahir itu membantu yang kurang mahir gitu Pak. Gitu ya. Juga tadi perlu bersama dengan Pak Mahmud tadi, pertanyaannya adalah apakah kemampuan siswa itu sudah sesuai dengan kriteria yang baik dan benar sesuai dengan tadi itu. Ya. Monggo PBL tapi langkah-langkahnya ditambah Bu ya, mungkin tambah dengan contoh dari guru secara berulang-ulang, contoh penulisan nggak ada persoalan sebenarnya. Meskipun PBL tapi PBL yang sesuai dengan kondisi kemampuan siswa. Maka nanti di apa itu penelitian tingkat kelas PTK-nya bisa dengan masukkan satu langkah yang berbeda dengan PBL yang ada atau langkah yang berbeda dengan apa itu tutor sebaya itu bisa dimasukkan. Ya. Apa nanti memang itu diperlukan. Tapi tolong tadi ini untuk baca menulis itu adalah perlu
satu contoh teladan pengawasan guru-guru yang baik. Kalau kita salah dalam memberikan contoh, maka berikutnya juga akan fatal. Itu akan ada dosa jariah yang mengalir dari diri kita. Oke, Pak. Ya. Oke, gak apa, pakai PBL, tapi nanti tolong ketika ini kira-kira apa PTK-nya, Bu Lela? Oh, itu Bu, itu Pak. Upaya meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa menggunakan PBL, Pak. Meningkat Belajar apa itu? belajar, maksudnya PAI ini, Pak. PAI ya? PAI yang mana itu? Materi saya Quran hadis itu, Pak. Quran hadis yang bagian mana? Oh, itu Pak. Di situ kan nanti ada 3 pertemuan, Pak. Ada yang pertama tadi itu tentang membaca, kedua itu pelajarannya tentang alif lam komariah dan samsiah, yang ketiga adalah fungsi Al-Quran dan hadis serta memahami makna isi Al-Quran dan hadis itu, Pak. Ada fokus sambil aja fokus pada materi yang digunakan dengan metode apa tadi itu. Ya. Mungkin ada 3 siklus dengan metode yang sama, tapi nanti ada beberapa langkah yang berbeda sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan siswa. Ya, silakan dicari apa kira-kira. Ya. Jadi sebelum siswa dibagi untuk melakukan diskusi mungkin atau melakukan pembacaan bersama, ya guru memberikan contoh bacaan yang baik dan benar di hadapan siswa secara berulang-ulang sehingga siswa hampir 90% sudah bisa membaca dengan baik, sehingga untuk berikutnya tinggal mereka bersama-sama dengan temannya atau diawasi oleh temannya sudah lancar tadi itu. Ini, Pak. Itu Pak, sebelumnya kan ada tes diagnostik dulu, Pak. Tes diagnostik dulu. Itu kan saya berikan sebuah kayak tulisan apa ya? Tuliskan baca cara membacanya gitu, Pak. Dari situ kan saya dapat terlihat yang pandai, yang mahir gitu. Sebelum pembelajaran Al-Quran hadis kan diawali dengan tes diagnosis dulu, Pak. Tapi sepandai-pandai siswa itu membaca Al-Quran itu belum dipercaya sama temannya loh, biasanya gitu. Iya, Pak. Kalau gurunya itu lebih yakin ya. gitu. Nggih, Pak. Itu perbaiki, Pak. Ya. Oke, yang lain Bu Fitra, Langsung Al-Quran gitu, Pak. Monggo Bu Laila untuk Al-Qur'annya. Melanjutkan Pak Mahmudin tadi, Bu. Monggo, Ibu, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى Sadaqallahul azim. Bolehlah syanya kurang tafasyinya masih kurang Bu ya. Nggih. Ramai yakhsha. Ya, syanya masih kurang besar ya. Tak ada tafasyi ya. Syah itu punya sifat tafasyi. Meskipun maksudnya sudah benar, tapi sifatnya belum dimunculkan. Tafasyi itu ketika bunyi itu diucapkan, aliran udara itu memenuhi rongga mulut baru terucapkan. Tafasyi. Syah, shi, shu, bas. Oke, masih punya waktu kita. Mohon disiapkan Bu Fitrah ya. Ini belum kemarin belum dilakukan ini. Tulisnya belum ada. Dan nulis. Siapkan kertas. Kertas, bentar Pak. Kertas, tulis. Dan nulis sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buka juz amma.
Ya, Langsung. tidak, Pak. Nah, kita mau mengajar siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa. Langsung aladzi, Pak, ya? Hah? Langsung aladzi, nggih. Ya, langsung. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sudah boleh lihat lah ya. Sudah, Bu Rati? Ampun. Mic-nya Bu Rati. Mic-nya Bu Rati. Bu Rati, tunjukkan. Ampun. Dekat, cek. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Oke, sip. Berikutnya, Bu Firda. Terus. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Oke, lanjut Bu Wiwin. Sekedap, Pak. Backgroundnya dihilangkan, kalau backgroundnya hilang nanti jelas. Mana? Bu Wiwin. Bu Wiwin terganggu dengan background. Boleh lah dulu. Mana ini kelihatan. Terus lagi Bu, yang satu lagi. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Oke. Bu Wiwin, enggak? Bu Wiwin. Sudah hilang backgroundnya. Nah. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah. Tenang Bu. Jadi udah walladzi qaddara fahada. Fasawwanya itu ada yang enggak Bu itu, Bu? Ada alif lainnya enggak? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum ya, kurang itu. Pak Mahmudin. Pak Mahmudin. Tidak kelihatan. Belum kelihatan. Belum, Ya, Pak. Pak. Inggih, Belum kelihatan. background dihilangkan mungkin. Dulu dengannya. Oh, backgroundnya coba. Ya, nggih, sedap. Pak Muhammad Abdul Munib. Pak Munib. Belum Pak. Belum. Tenang dulu Pak. Belum Pak. Terus Pak. Ayo, belum Pak. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Sudah cukup Pak. Pak Munib, sudah. Sip. Pak Mahmudin. Terima kasih Bapak. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Geser Pak. Tidak, Ibu. Oh, Sini. ya, udah. Pak ada ya tambahan. Nah, Bu Imro'ah. Sudah. Mana? Sudah cukup. Terima kasih. Saran saya tadi ada beberapa yang masih mencantumkan rahmatan lil alamin. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, mohon nanti dihilangkan ya. Sebetulnya kalimat itu keren banget tapi itu susah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Kemudian ada beberapa TP yang belum mencantumkan unsur ABCD secara lengkap. Pertama pada degree-nya belum lengkap dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Itu masih belum banyak yang belum dicantumkan. Ya. Oke, Bu Fitra ada tambahan, Bu? Sarannya, Bu? Ampun,
Sampun, Pak. Sampun. Kesel mulai injing ya. Guru yang hebat. Tadi ada Bu Rate itu mulai pagi sampai jam 8 nanti malam masih ada rapat lagi itu. Masya Allah. Intinya tadi itu ya, Luar biasa ya Bapak Ibu. kita semua agar sama-sama tidak berhenti ya untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita, baik lewat program seperti ini maupun yang lain. Ya. Ini era-era Jokowi, era penuh dengan peningkatan peningkatan kualitas kita. Beda dengan era Gus Dur, Gus Dur santai itu. Saya mengalami 3 presiden kan enak itu. Pegawai hari ini lumayan berat sekali. Pemenuhan administrasi harus terpenuhi semuanya. Ada Pak Mahmudin, Pak Munib, Bu Lela yang dapat P3K itu SK-nya. Oh, Selamat. Selamat. Matur nuwun tuh, Pak. Panjenenganipun. Saya kira kemampuan luar biasa untuk mengisi pembelajaran di SMP, mewarnai di sana. Ya. Oke, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membawa untuk kita semua dapat manfaat, Amin. dengan sebagai bekal untuk mendidik anak-anak bangsa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Astaghfirullah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua mohon login diingatkan Pak, namanya belum muncul di LMS Pak. Pak Rokim. Oh, Pak Rokim. Iya, Bapak. Tadi teman-teman sudah koordinasi untuk membantu beliau. Oh, injih. Terima kasih. Makanya sudah saya upload di kelompok kedua tapi 7, tapi ketika dinilai muncul 6. Nanti ya, Bapak. Oke, monggo. Jazakumullah. Terima kasih Pak Wahab. Wahab, Fitro, Maturwan. Sama. Semoga sukses. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Mulailah HP-nya tadi sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ketemu. Ini tak galek nanti gak ono Sampai ngeredek. Kewelei. Jawab B, ngomong B jawab C. Kak kayak terasi karena Punya saya dinilai haram niki ya nopo niki cara. Pun manut awan. kan khilaf ulama. Haram. Haram gak kan khilaf ulama. Insyaallah. Alhamdulillah selesai kan. Mati 1. Alhamdulillah. Terima kasih berarti. Alhamdulillah matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu, mangke langsung kula share linknya mawon nggih. Nggih, Bu Win. Nggih. Terima kasih, Bu Win. Nggih, kula akhiri matur nuwun. Matur nuwun. Matur sangat semuanya. Nggih, matur nuwun. Sukses semua. Amin, amin, amin. Gelombang 3 sukses, gelombang 1, 2 juga. Semangat, Terutama PAI 14. Amin.